Apa kabar? Kabar baik, KH. KH itu apa, Kak? Kang Haris. Alhamdulillah dari pertama saya belajar piano ya sampai sekarang. Deket Caca Handika juga ya? Deket. Oh. Kapan-kapan KH undang, oke? Oke. Caca Handika harus hadir di sini ya. Komitmen saya adalah pemain dangdut. Rakyat biasa punya cerita, jangan dicaci, jangan dihina. Di podcast ini kita semua boleh bicara dan cerita. Rakyat biasa punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di acara podcast Rakyat Biasa Punya Cerita. Tamu hari ini yaitu sahabat saya, seorang mentor musik yang luar biasa, juga kakanda saya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang, ingat subscribe, like, share, and comment. Apa kabar? Kabar baik, KH. KH itu apa, Kak? Kang Haris. Kang Haris. Jadi pemirsa, host ini adalah namanya Kang Haris. KH TV. Jadi apa namanya? Lihat nanti di YouTube KH TV ya. Nanti ada banyak selain podcast, Bang, ada musik juga nanti, ada bermacam-macam. Macam-macam ada. Wah, pokoknya Bang. Apa yang kita perlu ada? Ada. Oke. Palu gada. Oke. Ada dua gada. Oke, inilah dia. Bang Mamat atau terkenal dengan Bang Mamat Soneta. Wah, luar biasa, Bang. Bang Mamat. Ya. Sebenarnya bagi saya adalah kedatangan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Waktunya sudah bisa hadir ke sini, datang ke sini. Mudah-mudahan ini barokah buat saya, buat kita semua. Yap. Terima kasih juga KH sudah mengundang saya kemari. Semoga channel ini makin berkembang, dinikmati oleh masyarakat luas. Pokoknya TOP KH. Semangat. Jadi sahabat Bang. Oke, luar biasa. Bang Mat ini selain sahabat saya, dia itu rekan saya di dunia musik ya. Artinya apapun saya selalu minta wejangan kepada beliau. Oke, sebelum cerita panjang lebar Bang ya. Abang ini kan adanya di Soneta, tapi jangan dulu kita ke sana tuh. Iya. Masa kecil Abang itu dulu di mana dan nama sebenarnya siapa Bang nih? Oke, silakan. Oke, siap. Baik pemirsa, perkenalkan nama asli saya adalah Raden Ahmad Muzaini, yang biasa dipanggil Mamat itu. Jadi kecil dipanggilnya Mamat aja sama keluarga gitu, Pak. Oke, Bang Mamat. Sorry. Itu di-cut ya. Panggilnya enak KH apa Kang? Kang Haris. Apa Kang Haris. Kang Haris aja. Kang Haris gitu. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. KH aja ya. Oke. KH ya. KH. Oke. Bang Mamat. Yep. Tadi kan nama Mamat ya, Bang Mamat ya. Mamat. Dari kecil itu asal dari mana sih, Bang? Di Betawi atau di Bogor? Iya, Blasteran. Waduh, Blasteran, namanya Blasteran naturalisasi dia. Naturalisasi. Iya. Betawi Sunda. Jadi saya lahir di Betawi, ibu saya Sunda, bapak saya Betawi. Oh, luar biasa. Jadi kebanyakannya di Betawi daripada di Sunda. Tapi Ini sekarang alhamdulillah saya di tanah Sunda, Pasundan. Oh, Pasundan. Di Bogor. Jadi gini pemirsa, sebelum saya panjang lebar, kami juga membuat dulu Sanggar Bintang Pasundan ya. Sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Jadi bagi siapa saja yang mau melatih vokal, musik dan lain-lain, ya dengan kita ini nih. Ini adalah pimpinannya, ketuanya. Amin. Dengan saya anak buahnya saya. Ini bapak ketuanya. Oke Bang, tadi dari Betawi. Ya. Dari kecil senang musik atau bagaimana nih Bang? Memang saya semenjak Coba ceritakan ya panjang lebar ya. Karena ibu langsung senang musik. Gitu, cerita panjang lebar. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya dibimbing sama orang tua saya, disupport sama orang tua saya, didukung. Dari kecil itu dari umur 11 tahun saya sudah disupport sama orang tua untuk bermain musik. 11 tahun? Ya. Kan sekarang
keyboard ya, keyboard. Ya. Apakah dari kecil main keyboard atau memang musik apa saja sebelumnya? Pertama malah saya dulu dikasih ini belajar gendang. Oh, gak gitu-gitu dulu. Terus tamborin. Sorry, saya potong. Apakah dari orang tua tadinya memang pemusik atau bukan, Bang? Ya, keluarga besar saya pemusik. Pemusik apa tuh? Dangdut, apa atau apa? Basicnya memang dangdut. Dangdut. Oke, terus lanjut, Bang. Oke, selanjutnya ya alhamdulillah sekarang saya nikmati atas didikan orang tua saya, bapak saya. Alhamdulillah saya sampai sekarang masih bermain musik. Awalnya otodidak. Otodidak tadinya. Otodidak. Ya. Nah, setelah beberapa tahun, setelah lima tahun kemudian, bapak saya sekolahkan saya di sekolah musik. Oh, sempat sekolah jadi ya. Nah, sekolah musik itu berbarengan dengan sekolah atau memang misalkan kursus setelah sekolah pulang? Berbarengan dengan sekolah. Setelah pulang sekolah, SMP apa SMA tuh, Bang? SMP. Oh, SMP sudah bermain musik ya. Oh, Iya. sangat luar biasa. Ya. Makanya sangat mafhum, sangat hafal lah gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Dari SMA ini bermain musik keyboard terus kemudian bisa SMA masih bermain atau Masih, gimana? masih. Nah, terus ada kan biasanya nih ada bukan saluran apa ya, penyaluran seni musik nih di kemana? Apakah di kafe-kafe atau seperti apa awalnya gitu, Bang? Jadi penyaluran musik saya pertama kita bikin ini grup kecil. Setelah itu bikin grup besar, ikut festival di sekitar sekolah, kayak gitu. Punya grup. Oh, masih ingat gak teman-temannya di sana? Insya Allah ingat. Insya Allah ingat. Sekarang jadi keyboardis Roma Irama. Wah, luar Amin, biasa. Masya Allah. Sebelum kita bicara ke keyboardis Roma Irama, tadi perjalanan hidup kan, ada yang menarik kenapa bisa sampai tergila-gila ke dunia kayak gitu, atau memang ya udahlah karena suka begitu aja, bagaimana Bang gitu, Bang? Saya juga nggak ngerti Dika. Memang sudah dikasih sama Allah kali ya. Ya udah, nikmati, kita jalani, alhamdulillah kita syukuri. Alhamdulillah sekarang saya bertugas di Soneta Group. Enggak Bang, kan karena gini nih, ada hobi. Hobi utama itu misalkan memang bermusik atau emang luar biasa hobinya atau sebatas apa itu? Emang hobi, Kak. Oh, dari kecil ya? Hobi. Dari kecil. Musik. Oh, ini yang menjadi kamu sampai sekarang lah kan, Sampai hobi aja. sekarang, betul Kak. Luar biasa ini. Makanya dari hobi SMA apa mana? Dari mana sih? Itu dari SMP. Enggak, SMA? SMA. Manggung juga apa? Festival. Udah dangdut apa belum? Nah, tadinya apa? Awalnya, banyak sekali genre yang saya kuasai. maksudnya pelajari. Gitu. Tapi tetap keyboard terus atau kadang-kadang keyboard atau misalkan ini atau main gitar atau apa? Alhamdulillah dari pertama saya belajar piano ya sampai sekarang. Apa denger lagu Roma Irama piano? bisa jadi. Iya, main ya. Akhirnya jadi anak punya Roma Irama. Ya, nah ini yang menarik karena hobi berjalan sampai SMA. Dari SMA terus tuh Bang tuh manggung apa gimana nanti terus sampai sebelum itu itu kan belum menghasilkan uang di situ. Kan biasanya tuh pemusik itu kalau udah menghasilkan uang tuh tambah semakin semangat. Waktu SMA sudah menghasilkan apa? Kan manggung suka dikasih kayak gitu. Nah, menariknya seperti apa coba? Panjang lebar Bang, ayo apa? Puasa ya, Bang. Alhamdulillah tuh ya pertama kali saya di umur 11 tahun itu saya udah diajak manggung sama grup band besar Jakarta. Setelah manggung main piano dapat duit, saya sakit. Kok sakit sih? Iya, kaget. Dari main pianonya besar. Oh gitu. Kaget kali ya. Terus kasih duit lagi. Waduh, kaget saya sakit. Tapi sakit dilanjut aja dong. Alhamdulillah lanjut sampai sekarang. Terus manggung dapat duit itu lah, jadi gimana Bang? Apakah kemudian wah ini memang harus jadi profesi nih atau sebelum ke situ lah. Untuk
kan bangun dikasih duit tuh, ya kan Ya. sampai sakit tuh. Ya. Ada pemikiran, ini lanjut di gua nih, atau bagaimana nih bang? Iya, dari di situ saya dapat uang apa gitu ya, saya syukuri bahwa bermusik itu selain hobi menghasilkan juga, alhamdulillah. Jadi jadilah membentuk profesi itu jadi. Grup apa gimana bang itu? Hah? Grup dulu, seperti grup. Grup. Dulu kan jarang solo keyboard tuh jarang dulu. Di Betawi, di Jakarta ya, di Jakarta, DKI lah gitu ya. DKI. Panggilan-panggilan kayak gitu. Panggilan. Senang tuh bang ya kayak gitu. Ngamen pun saya alami, Kak. Oh, ngamen maksudnya ngamen, Ngamen. jalan-jalanan. Jadi teman saya pegang piano, keyboard kecil, dipegangin. Kita yang ini saya yang main. Waduh, luar biasa tuh. Dari Kerawang sampai Sukabumi saya jalan kaki. Luar biasa. Masya Allah tuh. Itu untuk menguji mental. Ah. Waktu itu didikan Bapak ke situ arahnya, mendidik mental kita menghadapi masyarakat kayak gitu seperti apa lewat mengamen gitu kan. Oke, ini menarik nih yang harus kita bahas. Mengamen sepanjang jalan. Apa duka, suka dukanya ada apa Pak? Suka duka misalkan kita kan memang bukan mencari uang di situ kan, Betul. waktu masih kayak gitu mah ya. Kan ada yang ya macam-macam di Iya. jalan. Nah, gimana bang? Cerita. Itu ada suka cerita. dukanya luar biasa. Nah, Apa aja? kita ngamen dari pasar 1 ke pasar 2, pasar 3 itu jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Bertim gitu berapa orang gitu? Saya, Hah? adik saya, sama bapak saya. Oh, keluarga itu. Berempat sama yang megangin keyboard. Nah, mudah-mudahan sekarang nonton nih. Assalamualaikum Bang Yadi yang megangin keyboard saya. Terima kasih banyak. Sudah ikut mendidik saya menjadi seorang musisi. Amin. Bukan bang, menariknya apa ya? Keluarga itu dengan ayah gitu bapak. Iya. Bapak, adik saya sama teman bapak lah. Oke, di situ ada bapak kan. Bapak pegang musik apa? Bapak nggak ngawal aja, ngawal kita aja. Oh. Dan memang sebelumnya nggak bisa musik, nggak bisa. Bisa musik, main Oh. gitar, nyanyi, bapak bisa. Hanya lihat aja di anaknya. Iya, anaknya sampai nih, mana nih? mana, gitu. Oh, bisa sampai seperti Sampai itu. Ya? gitu didikannya. Luar biasa. Terus yang adek Adik juga nyanyi dia. jadi pemusik juga nggak sekarang bang? Sekarang sudah berkeluarga, jadi ditinggalkanlah musik. Musik. Jadi Karena ada anak saya aja. perempuan. Perempuan itu. Nah, dulu Oh. alhamdulillah jadi penyanyi Candidates Group. Oh, kan Dedes yang Ini perempuan. semua. Perempuan semua. Itu penyanyi adik saya. Siapa namanya? Yuli Fitrianingsih adik saya. Oh, tapi sekarang udah nggak ada main vokal lagi. Vokalis? Vokalis. Wah, luar biasa. Selamat Pak Bu Yuli ya sekarang ya. Pak Yuli ya. Oke Bang, ini sangat menarik perjalanan Abang ini. Ternyata menjadi pemusik itu ada suka duka, pasti semua juga ada suka duka ya. Luar biasa. Nah, suka sampai dukanya. kemudian saya belum bicara nanti ke Bang Haji Roman nih. Mm-mm. Itu sangat luar biasa. Iya. Semenjak perjalanan ke Bapak tadi mengamen lah dianggapnya ya. Setelah mengamen, berikutnya apa lagi Bang? Setelah Ada mengamen sudah terbentuk mental saya dan adik saya, diarahkannya sama bapak saya ke panggung-panggung kayak gitu kan. Misalkan ada dangdut show nih, saya nyumbang main keyboard, adik saya nyumbang nyanyi gitu. Oh, memang udah orang Sudah di konsep sama bapak saya udah di konsep. Mendidik anaknya dari ngamen dulu, baru ke panggung-panggung. Alhamdulillah. luar biasa ya. Ketemu titik temunya untuk menjadi seorang musisi Yang dan luar penyanyi. biasa ya. Nah, Yang akhirnya dengan Bang Haji Roma ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ini didikan orang tua. Apa memang kan ada orang tua memang ada yang anaknya pengen jadi ini, pengen jadi memang niatnya pengen ke situ. memang niatnya ke situ. Memang niatnya ke situ. Jadi pemusik lah gitu Pemusik. ya. Oke lah Bang, Oke, sedot dulu oke. masalah Bang nih. Ini saya menariknya orang tua sampai ikut ngamen, nanti melihat ya, ngelihat. Terus diarahkan sampai ke situ. Motivasinya apa? Apakah karena memang saking senangnya ke musik orang tua, saking anaknya Bang Mamat nih pengen jadi pemusik gitu Bang. Mungkin harapan orang tua saya, motivasinya untuk saya seperti itu, mendidiknya
ya ingin impiannya terwujud. Impiannya apa? Di keluarga tuh ya tidak sekedar bermusik saja, ya jadilah pemusik yang benar. Kayak gitu. Nah ini nih yang contoh teman-teman ya. Ini orang tua yang sangat luar biasa yang bisa mengarahkan anaknya apapun profesi ya. Apapun. Kita tidak bisa melihat sebelah mata ataupun apa. Ini makanya tamu saya ini benar, saya nggak salah mendatangkan tamu nih. Amin. Bang, ada orang tua. Oke. Orang tua sudah memang mengharapkan seperti itu. Sampai kemudian abang dari situ masih SMA belum waktu itu? Waktu itu masih SMP. Masih SMP ya? SD lah, SD. Waktu mengamen apa? Masuk SMP. Umur segitu? Nah SMA-nya masih tetap musik? SMA baru deh, kalau SMA-nya kita udah lepas dari orang tua, kita bisa jalan sendiri lah gitu. Oh, ikut grup-grup atau gimana? Ikut grup dulu. Grup macam-macam grup kita ikuti. Setiap manggung kayak gitu kan diajak gitu. Punya grup kan dulu Bang. Nah ini penting nih. Jadi grup di keluarga itu namanya Harista. Harista ini itu ini Haris dong, Haris. Ini Haris. Alhamdulillah. Saya ketemu lagi abang saya, namanya Haris. Benar. Jadi ini terharu saya. Coba ada cerita apa dengan Haris ini? Jadi abang saya musisi juga, main gitar deh. Keluarga sudah almarhum, namanya sama Makaha. Dia punya grup dangdut atau? Ya, yang ngasih nama grup itu bapak saya, namanya Harista Musik. Harista Musik. Itu keluarga semua? Keluarga semua. Abang saya main gitar, main keyboard, adik saya nyanyi, terus ada saudara saya main bass, gitu. Semua keluarga. Oh, di pemusik semuanya ya. Luar biasa ya pemirsa ya. Saya terharunya itu adalah menciptakan jarang orang tua yang mengarahkan jadi pemusik. Itu jarang banget ya. Betul gitu. Betul diarahkan. Kalau hanya biar kan udah aja kursus lo kalau bisa mah kan gitu kan. Ini nggak dilepas, dipantau terus sama beliau. Enggak, makanya saya herannya itu sampai dikontrol semuanya ini jadi gitu kan. Tadi motivasi ayah karena pengen pemusik menjadi pimpinan itu pemusik aja gitu karena senang musik ya. Iya, karena senang musik. Nggak salah. Kemudian maaf sebelum ke sana langsung dipotong aja. Ngelihat nggak setelah abang masuk ke tim grup Soneta? Orang tua ngelihat? Orang tua saya alhamdulillah waktu masuk ke nggak ngelihat lagi kan karena sudah almarhum. Mudah-mudahan senang ya kita ya. Amin. Anaknya bisa masuk ke grup luar biasa Soneta ya Bang. Mudah-mudahan. Ya itulah salah satu cita-cita ayah saya. Terwujud. Alhamdulillah. Luar biasa. Bang, ini menarik nih, semakin menarik nih. Karena abang ini dari kecil sudah dididik. Ya. Dididik pemusik, musik. Setelah dewasa Bang nih, adakah kepikiran gua ada pernah misalkan maaf ya kesulitan ekonomi ataupun misalkan ngelihat orang lain banyak kerja gak gini, saudara ada gini, gua memutuskan udah nggak jadi pemusik aja. Pernah begitu nggak Bang? Atau memang saya mau musik gitu? Ada tersirat seperti itu, ada kah? Ada. Kok di musik gini-gini aja gitu kan? Tuntutan ekonomi, tuntutan keluarga kan makin meningkat. Ada tersirat di benak apa yang lain aja nih, bidang yang lain kita pelajari yang lebih menjadikan ya gitu. Tapi saya pikir-pikir ini memang sudah anugerah buat saya dari Allah, ya tetap saya nikmati di sini. Nah ini sangat luar biasa. Ini yang saya pemirsa, ada petikan dari tadi Bang Mamat bahwa hidup itu kalau memang sudah senang ya susah Bang ya. Susah dan ya udah jalanin aja. Ya itu jalanin ya. Ternyata akhirnya masalah bahagia dan tidak bahagia kita yang merasakan. Betul. Nah ini kita jangan terpaku
pengusaha, jadi pun apa, jadi pun ternyata pemusik juga yang penting mah tadi begitu dah. Betul. Senang, yang penting kamu senang bahagia kan. Kalau Senang, sampai jadi bahagia. gendut begini nih, kita sama-sama ini nih. Berarti senang kan? Yang penting kita senang dulu kita. Oke, Kita dulu. oke. Ngapain ya kan? Iya, iya. Nah, gitu. Nah, ini Bang. Dari kita tadi diarahkan setelah dewasa Abang berdiri sendiri dengan musik terus musik Musik. tadi ada stagnasinya seperti itu, ada gua pengen pindah lah gitu. Nah itu ada pindah setelah berumah tangga atau memang waktu masih muda? Waktu itu setelah rumah tangga kayaknya. Biasanya rumah tangga ya, karena Ya, faktor makin ekonomi tuntutan, makin banyak dan kayak lain-lain. gitu. Akhirnya apa sih ya kita ini, tapi sekali lagi yang saya banggakan adalah Abang ini sampai sekarang menjadi musik. Alhamdulillah. Makanya gimana ininya, walaupun tadi tidak kan, memang udah jalurnya seperti itu, Bang. Kita udah jalan kita dan masing-masing. Iya. Tapi Karena sekarang mah KH punya lagunya, saya insya Allah bisa. nah ini. Oke. Yang penting Abang siap. Oke, siap. Menampungkan Siap. Jadi gini Bang, sebenarnya kenapa terus terang aja ini cerita tentang saya juga flashback dulu ya. Kenapa saya di musik itu sampai sekarang menciptakan lagu dan lain-lain. Ya memang senang dari dulu. Iya. Orang tua saya sengaja bikin tape tuh untuk rekod ini apa, bikin lagu-lagu kaset itu. Ya itu dari SMA dibelikan itu sengaja orang tua saya dan dulu sangat Alhamdulillah luar ya, biasa. emang orang tua Ya, kita mendukung banget. mendukung buat luar kita biasa ya. ya. Tapi Masya tadi Allah. saya ketemu momen ini nggak salah nih, nggak salah Bang. Nah oke, kita berjalan Oke, lagi ke Bang oke. Muhammad lagi nih, Bang. Di musik itu kan, saya tahu lah, saya juga seniman, saya penulis juga Bang ya, Iya. penulis film, skenario dan lain-lain, pernah juga nyutradarai. Kita tahulah godaan-godaan di perjalanan. Sorry nih, bukan ini, tapi kan ini perjalanan. Apa ini perjalanan saya. Jadi ya sempat lah itu bergaul dengan teman-teman cepat kayak begitu, kayak gitu. Saya sempat ngikut-ngikut gitu. teman-teman sempat seperti itu. Tapi Abang, Ya alhamdulillah kita masih dijaga. Nah, itu tuh, masih alhamdulillah. punya apa ya? Kayaknya ini nggak bagus nih diikutin lah kayak gitu. enggak, karena terus terang aja saya pribadi nih, walaupun saya mungkin jalurnya dulu jalur film ya, Iya. jalur film. Nah kita kan godaannya dari itu tuh yang menjadi, walaupun kita tidak menampik kemungkinan pernah lah, Iya. tapi tidak sampai Ya. buat kayak gitu-gitu. Nah, Tidak alhamdulillah sampai Bang ya. tenggelam, terlena dalam pergaulan itu. Artinya Abang juga pernah Pernah itu ya? merasakan itu. Pernah merasakan. Sampai akhirnya bisa Kan dulu melupakan. ada lagunya. Apa? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Sukanya ya. Jadi minum bentukannya ya, minum Iya. nama minuman itu ya. Itu kan lagunya udah ada tuh dari Bali. Dulu mah namanya Dulu. Oh iya lagi. ya itu perjalanan ya. Iya. Perjalanan. Jadi sekali lagi luar biasa nih, sampai kita Bang Muhammad, cuma khususnya Bang Muhammad ya, tidak sampai terlena dan hancur itu. Alhamdulillah. Sampai kemudian rumah tangga sampai sekarang ya. Langgang ya Bang ya. Alhamdulillah. Bang, kalau oke lah itu perjalanan Abang Ya. sekilas sangat luar biasa. Saya menganggap bahwa Abang itu perjalanannya sangat unik Bang. Unik. Sangat unik dari orang tua yang dijajarkan seperti itu. Kalau dibilang seperti militer ya. Iya. Benar ya? Benar-benar keras militer. Oh. Keras. Gini nih kalau ngapain lagu kalau belum mirip, ambil ya ada sapu di tangan di kepala. Oh bisa begitu? Iya. Ada saya diomelin itu nyanyi masih pales tuh, nggak benar tuh. Ulangin sampai nangis. Dia taunya dari mana Bang? Kan Enggak, karena bapak saya padahal bukan pemain musik. pemusik, Pemusik. penyanyi juga, terus memang peka dia. Jadi kalau salah sampai begitu Bang ya? Harus mirip dengan lagu aslinya. Wow, luar biasa ya. Sampai Abang sekarang juga Iya. keren tuh musik. Oke Bang, bukan sekarang perkembangan terus sampai akhirnya. Sampai Oke. Sekarang Gen Z ya sudah
zaman Gen Gen Z ya. Apa udah mulai ke Alpha kali? Hah? Gimana? Gen Z. Enggak Bang, gini. Perjalanan kan, abang bisa udah kesana kemari jadi grup apa, ngikutin grup ini grup itu jadi pemusik panggung ataupun apa saya kurang tahu ya. Di kafe pernah Bang kafe? Pernah. Pernah. Di kafe kayak gitu ya, kafe gitu kan. Manggung lah, manggung apa lagi? Pokoknya saya pernah alami. Sorry, abang waktu main musik ada kepikiran atau pernah menciptakan lagu belum? Pernah. Apa hitnya waktu itu? Waduh, belum diliris, tunggu tengah. Kalau ya lagu-lagu sekedar, misalkan kalau zaman dulu kan ada sheet A, sheet B kan gitu. Ada ya? Ada di dalam itu ada. Ya, itu, tapi nggak tanpa. Itu Bang yang di label lah itu. Label ya saya tahu. Dulu saya ke Blok F, saya masih ingat Blok F dan G itu, yaitu saya juga paling saya BCB, tapi saya belum pernah tuh Bang, belum pernah sampai oke dalam tanda kutip dibayar lah, masuk ke situ belum. Itu yang menjadi sampai detik ini nih masih penasaran, pengen banget, makanya ketemu Bang Ahmad cuma udahan Bang, bukan di side B lagi, di side A paling awal. Penggemarnya sekarang mau cepet Pak, makanya kalau kita mau buat karya lagu cepat sekarang. Buat sekarang ya. Nah ini. Tempatnya sudah disiapkan sama dunia. Oh, sama dunia ya. Iya dunia. Oke. Manggung sana kemari ke sini. Nah sekarang baru menyentuh ke grup Soneta. Oke. Abang bisa ditarik oleh Bang Haji Rhoma Irama. Bagaimana ceritanya tuh Bang, sampai sekarang lah gitu kan? Alhamdulillah. Ceritakan aja banyak Bang. Oh gitu. Sampai berapa jam itu cerita? Biar pemirsa tahu dong. Oke. Karena masuk bagi saya nih, dan abang sendiri dengan ujian yang dari awal, perjalanan seperti itu, nggak sia-sia dengan didikan orang tua, itu sangat luar biasa ya kan menurut saya. Nah ini harus pemirsa nih harus mengetahui ya bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil apa bahasanya kayak gitu ya. Nah ini makanya coba Bang ceritakan kronologis perjalanan atau bagaimana. Baik, perjalanan saya masuk Soneta pemirsa KHTV, boleh disebut TV-nya? Boleh KHTV. Kang Haris TV ini. Kang Haris TV, KHTV. Baik. Saya masuk Soneta itu di tahun 2016 akhir mau 17. Nah itu rekomendasi teman KH. Ada teman maksudnya? Teman kita dari teman Soneta? Musik, dari Soneta. Abang siapa nih? Namanya abang kita, Bang Madi. Bang Madi. Pemain bass. Terus? Itu rekomendasi dari beliau. Tapi pada saat itu saya masih tugas di salah satu stasiun TV, jadi waktu Bang Madi hubungi saya belum siap karena masih ada kontrak. Di TV apa itu Bang? Bikin acara apa? Waktu itu acara festival ini juga. Sebagai apa? Pengisi musik atau? Oh iya. Apa? Kita latihan di sana. Oh, ya dengan Bunda Naina itu bukan? Oh, bukan. Lomba atau gimana? Ajang dangdut, pencarian dangdut, bakat kayak gitu. Nah, terus kemudian diajak, belum ada kesempatan masuk ke sana karena sibuk. Langsung berikutnya kalau nggak salah ada beberapa bulan lagi ada lagi yang hubungin. Nah, ada juga bukan Bang Madi tapi yang hubungin, tapi Bang Koko yang pemain. Bang Koko. Dari Bang Koko itu, tapi nggak langsung Bang Koko telepon saya. Bang Koko telepon senior legendaris penyanyi dangdut kita, yaitu Kang Caca Handika. Oh, Caca Handika. Dari Kang Caca Handika baru hubungi saya. Deket Caca Handika juga ya? Deket. Oh. Kapan-kapan KH undang, oke? Oke. Caca Handika harus hadir di sini ya. Nah, ada Kang Mamat aja udah mata abang nggak masuk. Oke. Setelah Kang Caca hubungi saya, alhamdulillah semua kontrak sudah selesai. Ya, akhirnya saya bilang, ya saya siap ikut Soneta, gitu.
ada tes apa nggak sih? Gitu? Enggak, kita langsung ketemu Pak Haji, langsung latihan bareng. Oh gitu aja ya? Oh, dengan perjalanan yang memang udah ditunjukkan ke situ kali ya? Pertama tidak bisa, tapi kok masih bisa ke Cang Mamat lagi? Apa tuh? Iya kan ke Bang Hadi kan nggak jadi, karena ada ini kontrak masih di TV, ya kan di TV. Tapi kemudian kenapa Bang Koko masih tetap ke Bang Mamat lagi? Termasuk Bang Caca Handika ke Bang Mamat lagi? Oh, ya nggak tahu tuh. Ya kan ada gini Bang. Mungkin prosesnya dari setelah Bang Madi hubungi saya, mungkin ada beberapa pemain keyboard yang sudah tes, mungkin kurang cocok atau gimana. Nah itu maksudnya itu. Kembali lagi ke saya. Nah itu maksudnya apakah? Oke, tepuk tangan nih Bang Mamat ya kan. Gini Bang. Iya. Tapi sebelumnya dengan Bang Caca memang udah deket? Emang sudah deket dari zaman ya. Lagu pertama dia muncul di dunia musik dangdut. Karena saya satu grup juga dengan Kang Caca Handika. Dia dulu punya grup ya? Dia namanya grupnya Handika Suara kalau nggak salah. Handika. Kalau ada suaranya nggak Kang ya? Pokoknya Handika, grup kayak gitu. Oh, saya pernah terlibat di grupnya Kang Caca. Karena yang saya dengar Bang Caca juga punya grup dulu, bahkan dia punya sound ya. Iya, punya sound. Semua lengkap. Sampai sekarang pun ada. Ada dia ya. Tapi masih sering konten-konten kan model. Alhamdulillah masih. Suatu saat harus saya ketemuin ya Bang Caca ya. Nanti jangan lupa KH undang. Jadi gitu Bang. Kenapa saya terus terang aja senang ke dunia kayak gini. Musik itu tidak ada hentinya Bang. Musik itu tidak ada hentinya. Sejarah Abang perjalanan ke Pak Haji Roma Irama gitu ya, sampai sesuatu bagi kita masyarakat awam untuk masuk ke situ itu pikiran sangat luar biasa kan Bang ya. Iya begitu deh. Ya saya juga nggak ada tuh angan-angan mau masuk ke situ. Nggak ada. Tapi mungkin udah perjalanan orang tua tadi ya. Ya itulah mungkin hasilnya didikan orang tua kita yang diinginkan terwujud. Alhamdulillah, amin. Ya luar biasa. Jadi musik itu nggak ada matinya Bang. Sampai emang sekarang masih hidup sih. Gini Bang, kalau menurut saya bagi saya adalah sesuatu yang maaf nih, saya udah umur kita kan udah hampir 50 ya, udah mulai itu. Malah semakin kesini makin semangat saya Bang. Iya, itu harus ke situ. Jadi tua-tua keladi. Semakin tua makin jadi gitu. Nah ini makanya kalau bisa Bang nanti kita tetap kolaborasi. Itu yang saya, karena gini Bang, kita medianya sekarang udah beda nih. Dulu kan kaset, dari kaset ke CD ya, CD dan MP3 ya kayak gitu-gitu. Nah sekarang paket lengkap. Nah ini Bang, dunia musik dulu dengan sekarang penjualannya, prosesnya kalau Abang tahu ya, supaya masyarakat juga tahu ya pemusik-pemusik pemula yang ini gimana sih Bang untuk menjual sekarang. Kalau dulu sekali lagi yang saya tahu ya, musik itu ada produsernya, dibayar sama produser mungkin ya, saya juga nggak tahu tuh. Atau Abang ceritakanlah dulu seperti ini sampai sekarang bagaimana Bang? Dulu proses rekaman lagu diambil dengan produser, diproduksilah rekaman, jadilah kaset, ini fisik. Fisik. Bedanya sekarang sudah tidak ada fisik, adanya digital gitu. Dulu kan ada kelihatan tuh fisiknya, ya nggak, kaset kita keluar suara. Kalau sekarang paket lengkap. Nah cuman gini Bang, maksud saya cara mencari duitnya. Cara mencari duit. Nah kalau dulu kan produser yang membayar pemusik, kayak gitu. Penyanyi lah gitu. Kan yang saya tahu nih, saya karena pernah di situ. Kita bikin lagu, dibeli oleh produser, sekian duit. Dulu sih murah-murah banget, dulu sih zaman murah kan. Nah terus diproduksi oleh produser tuh, oleh penyanyinya dapat duit. Kalau meledak berarti duit. Nah sekarang bagaimana Bang setelah digital itu? Ya, digital ini semua sekarang dipermudah.
Kita pun bisa jadi produser Sekarang ya? sekarang. Nah itu makanya, makanya. Terangkan dikit. Semakin semangat nih, bikin lagunya nih. Maksud saya gini Bang, jangan sampai, gini nih, kan sekarang medianya, tapi kan yang saya tahu, sekarang masih ada recording misalkan di ini record, misalkan Korama Record lah misalkan ya, Korama Record atau Sony Record dulu kan. Nah sekarang masih seperti itu atau udah aja kita bikin lagu, upload atau bagaimana tuh Bang? Sekarang tinggal maunya, mau kita jalan sendiri atau kita kerjasama kan gitu sekarang. Melibatkan produser juga bisa ya? Bisa publishing ya kayak gitu. Berarti bisa. kalau menggunakan seperti itu berarti kan ya otomatis bagi-bagi dong. Ya. Kalau sendiri memproduksi sendiri berisiko juga. Kalau nggak laku, kalau nggak ditonton. Kita tetap harus kerja sama. Iya. Kerja sama. Nah itu Bang. Oke. Kita belum bicara yang lainnya. Ya. Kita masih bicara seputar pembuatan lagu supaya lagu kita didengar orang, dapat duit. Itu yang sekarang kan larinya pasti ke sana. Percuma juga kita nyiptakan lagu terus nggak jadi gitu kan, hanya untuk hobi. Kita kan sekarang udah tua nih Bang, bukan hanya sekedar hobi Bang, harus ada pemasukan juga. Betul. Gitu. Makanya kenapa saya sampai harus mengetahui seperti itu, karena kan namanya kita tidak tahu Bang, bikin lagu tiba-tiba bagus meledak kan kita nggak tahu. Iya nggak tahu. Cuman tadi itu seperti apa retribusinya, bukan retribusi, apa namanya, menghasilkan uangnya itu dari mana? Kan kadang-kadang kita lihat ini ditonton sekian orang, sekian ribu orang, sekian juta orang. Nah, dapatnya bagaimana itu Bang? Ya kita harus kerjasama dengan publishing, dengan tidak bisa dengan ya kita produksi sendiri. Nah, kan kita harus punya akses ke sana langsung ke Google. Berarti jejak digitalnya kita harus izin kayak gitu. Iya, bisa begitu ya? Biar diatur di sana. Yang penting ya garisnya Bang harus tahu kita ya, harus sampai ke sana ya. Kayak gitu. Kalau yang lain Bang sekarang kayak maaf nih Bang Haji Roma kan sekarang kalau menciptakan lagu kayak kemarin terakhir lagu apa tuh Bang Haji tuh yang dengan LP itu apa? Cinta Dalam Hayalan. Cinta Dalam Hayalan. Nah begitu juga itu? Itu sama dengan kerjasama dengan publishing ya. Ditayang begitu aja, bikin video klipnya jalan, banyak penonton berarti itu banyak subscribe itu bahasanya atau gimana itu Bang ya saya. Publishing itu luar biasa publishing. Berarti kita harus begitu Bang. Jaringan mereka itu sudah luas seluruh dunia. Dengan ketahuan ininya. Ketahuan semua di. Kan kalau dulu kaset, kalau laku kaset sekian juta berarti ketahuan kan. Dari PT recording tersebut kan gitu. Oke Bang. Sampai sekarang Abang ke Bang Haji Roma ya, ke Soneta Group. Ada ini nggak Bang? Niatan untuk membuat gebrakan sebuah lagu ataupun apa gitu di luar Soneta gitu. Ada. Gue ini harus begini nih. Ya paling enggak kita berkarya lah Pak. Itu yang penting Bang ya. Jangan sampai kita bermain masuk udah. Kita tetap terus rajin berlatih, rajin terus berkarya kayak gitu. Gitu ya. Iya. Terus ini Bang lagi tadi kalau Bang Roma tiap ini ya, kalau ada manggung kayak gitu ya, gitu kan. Terus setiap latihan Bang latihan di Soneta sekarang itu ini jadi kalau Pak Haji dapat job baru kita latihan. Jadi kalau nggak kayak era almarhum Pak Haji Rizwan, dulu sempat ada rutinitas latihan ada dulu. Walaupun nggak manggung. Tetap latihan. Ada jadwal latihan. Abang generasi keberapa itu? Saya generasi ketiga, Kak. Ketiga ya, setelah Bang Rizwan ya? Enggak. Pak Haji Rizwan, Bang Koji baru saya. Ada Bang Koji dulu. Bang Koji ya.
semuanya nih teman-teman, jadi anak-anak muda semua ya. Iya. Anak-anak ini semua, maksudnya teman-teman ya. generasi ketiga kedua ya berarti ya. Iya, sekarang 2-3. 2-3. Oh, luar biasa ya. Pemirsa, ini adalah Cang Mamat, keyboardis namanya apa ya? Keyboardis di Soneta, grup Soneta Bang Haji Rhoma Irama. Kalau mau ini menghubungi beliau, nah di saya juga ada nomor teleponnya. Silakan hubungi aja. Jadi ini jual. jadi apa namanya? Jadi mau langsung juga nggak apa-apa, mau langsung juga. Supaya apa? Ya, saya terus terang aja, Bang. Terus terang aja saya. Kita mungkin pertemuan waktu itu di PAMI ya, di PAMI, di Oh, sorry, mohon izin, sekarang bukan PAMI lagi, Kak. Oh iya sekarang. Sekarang PAMDI, jadi Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Dulu ini mah waktu kita dulu ya. Dulu PAMI. Nah, oke. Bicara fase itu udah ya, fase itu. Sekarang kan dunia musik ini sedang ramai tentang, jadi kalau artis manggung itu ya harus ke penciptanya bayar dong. Nah, menurut Abang bagaimana nih? Ya, posisi kita sebagai di tengah-tengah kita adanya. Di tengah-tengah. Nah, coba. Nah, gini. Semua memang harus beretika. Tidak bermusik aja, semua beretika. Ya disebut Mas Jani, betul. Kita harus izin penciptanya. Bener ya. Karena kalau udah ada pencipta nggak bakal ada lagu ya. Iya, itu salah satu etika kita bermusik. Kita ya bukan bermusik aja semua lah. Semua yang punya apa brand harus izin dengan penciptanya. Tapi kan katanya sudah diatur oleh WAMI apa tuh, saya nggak tahu. Itu memang ada wadah yang mengatur itu, Kak. Oh ya. Ada wadah yang ngatur itu. Apakah memang itunya yang belum, regulasinya yang belum bagus, akhirnya jadi gunjangan yang ramai seperti ini? Mungkin ada yang proses yang belum maksimal gitu. Jadi ada kekurangan di situ, mungkin harus diperbaiki. Nah, sepengetahuan Abang nih di dunia musik seperti ya sekarang gunjangannya seperti ini, nasib pencipta lagu yang banyak sekarang lah kan, pencipta itu penyanyi dangdut khususnya, saya tahu dah banyak itu. Dengan penyanyinya. Kalau nyanyi kan yang saya tahu, maaf banget, kalau penyanyi kaya-kaya kebanyakan kan. Sementara dia membawakan lagu pencipta-penciptanya. Mungkin menurut Ahmad Dhani, tolong dong, lu udah nyanyi dengan si pencipta ini, sisihkan mungkin. Nah, ya seperti itu. Memang banyak yang belum ngerti sih, Kak, belum. Ya itu ya, padahal menurut kita ada benarnya juga ya. Benar. Cuman mungkin regulasinya belum baik, belum bagus. Iya, regulasinya aja. Ya itu mah urusan orang-orang sana Bang ya. Kita pelaku seni yang ya gimana bagusnya ya? Bagusnya yang ya, kita yang gimana? ikut aja. Kan kayak gini, kalau masalahnya kan saya mau nyiptain lagu nih. Iya. Bukan udah jadi lagu. Mudah-mudahan lagunya kita diterima oleh masyarakat. Komposernya adalah Bang Mamat. Saya hanya kalau kata aja seperti itu aja. Mudah-mudahan pemirsa nanti khusus spesial nanti Bang. Ya. Kita undang penyanyinya. Nah, itu cakep. Kita bahas lagunya. Cakep. Ya Bang ya. Oke. Mudah-mudahan nanti launching. Launching. Oke Bang. Oke, kita tentang visi apa itu. Nah, sekarang politik tentang menurut Abang seniman musik itu sampai saat ini setelah fase presiden atau kepemimpinan, menurut Abang beda tahun dulu mah begini loh. Coba ceritakan Bang. Oke. Politik ya, semua berbeda dari zamannya Bapak kita, Bapak Presiden pertama, Bapak Haji Insinyur Soekarno, yang kedua Bapak Soeharto, yang seterusnya sampai sekarang yang ke-8 Bapak Prabowo. Itu beda-beda semua, beda-beda politik, beda-beda ya
ceritanya. Nah, sebelum cerita panjang minum dulu, Bang. Oh iya. Ini podcast, Bang. Ini jadi es nih. Jadi cendol apa jadi apa? Air putih, Bang. Oh, air putih. Boleh diminum. Udah, Bang, menarik nih. Kan tadi kita belum sampai, menurut Abang, zaman dulu mah begini loh, begini. Sekarang sampai sekarang juga gimana, Bang? Yang saya rasain Zaman apa, Bang? Berarti zaman Bapak Pak Soeharto. Pak Soeharto udah bermain musik saya. SMP ya, waktu SMP ya? Iya. Coba ceritakan, Bang, sampai sekarang. Zamannya Pak Harto itu main musik tuh apa ya? Mudah lah. Makanya Bapak bikinin taman mini kayak gitu buat sarana pemusik, budayawan, semua dikasih tempat sama Pak Harto. Dulu tuh waktu Iya. iya. Di situ dikasih berekspresi kan gitu. Abang pernah ngerasain itu? Ngerasain dulu di Anjungan, Mandala apa gitu saya lupa. Nah di situlah dangdut bermain. Dangdut tuh ya? Dangdut dikasih dulu. Setiap minggu. Tiap minggu. Di Anjungan Taman Mini? Ya masa di Anjungan apa tuh? Kalau nggak salah Mandala apa gitu saya lupa tuh. Nah di situ tiap minggu dangdut berekspresi. Dangdut, menggelar dangdut. Alhamdulillah setiap minggunya kita dapat penghasilan dari situ. Grup apa khusus? Apa di ganti-ganti grup. Ganti-ganti grup. Oh, udah ngerasain itu, Bang ya? Iya. Seminggu sekali tuh? Seminggu sekali. Nah, itu zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Berarti memang udah disiapin sama zaman Pak Presiden zaman ya? Pak Harto tuh semua Perhatian disiapkan. Perhatian untuk seniman diperhatikan. Berikutnya zaman apa sih? Pak Ibu Mega ya? Pak Habibie. Pak Habibie dulu. Pendek itu mah ya. Begitu. Terus ke Bu Mega, Pak Abdurrahman Wahid. Pak Abdurrahman Wahid. Bu Mega dulu, Pak Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid dulu. Nah, itu masih itu. Masih berjalan. Ya, setelah ke sini mati. Bukan mati sih. Tapi maksud saya gini, apakah masih banyak yang tampil atau memang udah tidak ada atau bagaimana? Karena pengaruh kenaikan sembako, pengaruh naiknya BBM, pengaruh Pak. Nah. Oh, pengaruhnya ke pemusik sendiri atau? Ya, bukan pemusiknya semuanya. Mau masukin ke sana nggak ada? Kehidupan itu pun berubah, jadi dinamikanya berubah, ada perubahan lah gitu. Jadi ada yang ngedrop, ada yang jadi penontonnya juga karena pengaruh itu mau masuk ke sana bagaimana kan gitu. Oh iya, benar-benar juga. Jadi pengaruh ekonomi. Jadi akhirnya nonton juga malas. Bayar masuk ke taman mininya juga harus bayar. Iya, kayak gitu. Dan lain-lain. Nah, terus Pak Jokowi. Perhatian nggak? Maksudnya bukan perhatian atau enggak, artinya perjalanan musik gitulah. Menurut rekan-rekan pemusik kayak Bang Mamat gitu. Ya Pak, zaman Pak Jokowi ini ya mulai stabil lagi musik. Stabil lagi ya. Seniman perhatikan. Terus kemarin juga Putri yang tunanetra tuh. Oh iya. Siapa tuh namanya? Putri Aryani ya. Putri Aryani. Itu disupport sama Bapak Presiden Jokowi untuk tampil di acara di banyak Amerika. Ya? American Talent ya? American Talent. Itu sesuatu untuk Indonesia yang saya bilang aset yang luar biasa. Ya, artinya pemerintah tidak lepas ya dari. Tidak lepas. Nah sekarang Pak Prabowo nih. Nah, karena Bapak baru menjabat, belum lama kan, baru beberapa bulan nih. Jadi belum saya rasakan. Nanti Pak tapi saya gini Bang. Yang saya tahu ya pengerengannya. Tapi ada beberapa pemusik dangdut yang merapat dari awal waktu kampanye termasuk siapa tuh? Itu bisa menciptakan lagu Pak Prabowo tuh. Bang Haji siapa tuh, Jami Harja ya? Oh Bapak. Ya Bang Haji. Kalau saya manggilnya Ayah. Ayah Jaja. Ayah itu kan udah berarti Prabowo ada perhatian ya, ada perhatian juga ya termasuk. Perhatian banget sama Bapak Prabowo, dibikinin lagu terus. Makanya saya tahu, saya juga dulu dapat CD-nya saya dapat.
lagu-lagu Pak Prabowo tuh, lagu Pak Presiden dari Ayah Jaja, ya kan, maksudnya saya dapat dari tim-tim sukses gitu dengerin. Ya saya berpikir, oh berarti Pak Prabowo juga memang senang ke dangdut, cuman sekarang kan tadi mungkin belum merasakan karena belum lama. Terus kedua memang begini Bang, seharusnya sekarang malah lebih enak karena kementeriannya juga dari beberapa hari banyak kan ya. Oh iya, sekarang kreatifnya dari kayak banyak Raffi Ahmad itu kan, terus Niji ya, Giring Niji, terus artis banyak menduduki di DPR ya. Kementerian, menteri ya. Wamen biasanya, wamen kayak Rapi kan, kalau nggak salah kreatif gitu kan, terus Niji Giring itu wakil menteri kebudayaan dengan Fadlijon. Saya yakin saya pernah ke rumah Fadlijon Bang. Dia itu memang budayawan yang menurut saya luar biasa, sampai dia memiliki rumah kreatif kalau nggak salah itu. Rumahnya juga memang pantas kalau dia membidangi di bidang kebudayaan. Mudah-mudahan aja Bang ya. Beliau mendengar. Amin. Pemusik, penyanyi, semakin minimal ada tempat untuk seni dan budaya lah, seni dan budaya dikasih fasilitas ya, tempat di daerahnya masing-masing. Benar. Kita masih di dunia ini Bang, rasa bermusik di tahun-tahun sekarang nih Bang, kan banyak dalam arti semua media sekarang kan udah berbentuk digital. Iya, digital. Digital. Tadi kata Abang udah disediakan semua, sampai sekarang ada namanya apa Bang? AI. Pernah mencoba belum Bang? Pernah mencoba. Dan bagaimana? Dan alhamdulillah untuk seniman tuh membantu mengapresiasi, jadi membantu inspirasi kita menjadi Tapi kan Bang, kalau menurut saya nih keasliannya bagaimana itu? Keaslian itu karya kita, kepuasan terus beda ya. Kita kan hanya ini aja, referensi aja, jadi jangan semua diambil dari jadi nggak karya kita mana. Nah itu dia. Kalau begitu saya Abang sorry Bang, yang pelatihannya seperti militer sampai dicambuk ya percuma aja. Saya pintar seperti itu nanti dengan mudah seperti itu, maksud saya. Nah disitulah makanya dengan adanya teknologi seperti itu, Abang pendapat Abang bagaimana, walaupun tadi diberi kemudahan dan lain-lain. Terima kasih lah untuk AI yang bisa Uno ya, apa namanya itu, macam-macam ya. Ada Suno. Oh Suno ya. Macam-macam. Suno. Ada di bidang musik, ada bidang apa lagi, kayak desain, bidang macam-macam banyak. Itu satu. Terus kedua, kepuasan kita. Ada puasnya sampai mana itu tuh, takutnya kita membuat pengennya larinya ke sini. Gitu Bang. Jadi kalau AI itu fungsinya tidak membuat sesuatu full gitu. Memang dibuat full, tapi kadang-kadang tidak cocok dengan hati kita. Yang kita mau itu tidak cocok. Gitu. Ya tetap aja kita sendiri yang berkarya. Tapi jadi tidak ada artinya gini sekarang dengan adanya AI membantu, tapi hanya sekedar hanya sampai di sana lah. Kepuasan kita kalau bila perlu ya harus kita sendiri. Jadi makanya jangan sampai nih karya yang latihan kita yang dari kecil seperti ini nih jangan percuma Bang, itu maksudnya. Betul. Jangan sampai kita nanti tidak digunakan dan lain-lain dengan ada musik-musik tambahan seperti itu Bang ya. Oke Bang, belum terakhir, masih panjang kita. Masih menarik nih Bang. Menurut Abang nih, Abang kan di dunia dangdut ya Bang, dengan fenomenal dangdut apa ya, sekarang kayaknya bergeser Bang ya, dari musik tradisional atau apa sih dangdut itu, kayak maksudnya kayak dulu kan meliuk-liuk, sekarang kan masih jadi musik
kok ramai gitu. Menurut abang gimana tuh? Justru di dangdut itu sesuatu musik yang mau diapain aja bisa. Contohnya dangdut rock, dangdut jazz, dangdut keroncong, dangdut jaipong. Sekarang ada dangdut koplo kayak gitu. Jadi dangdut itu sesuatu musik yang mau diapain aja bisa gitu. Bukan berarti pergeseran ya? Bukan. Bukan. Itu kreativitas. Kadang-kadang kan hebatnya dangdut itu lagu pop bisa menjadi lebih dangdut. Lebih dangdut. Sunda bisa dangdut. Ya semua. Melayu-Melayu sekarang ya, Melayu-Melayu bisa menjadi dangdut. Kenapa abang sampai sekarang di jenis genre musik dangdut? Kenapa dan apa? Karena memang saya dididik, basic saya di dangdut sama orang tua. Dan itu harus dirawat, dilestarikan, harus diabadikan. Jadi itu komitmen. Komitmen saya adalah pemain dangdut. Pemain musik dangdut. Enggak gini bang, ada nggak terbersit sekarang nih misalkan, pengen nyoba musik pop ataupun rock ataupun apa, ada nggak? Ada itu. Bisa? Bisa. Wah, itu yang paling penting itu dulu, oke? Oke, tamu kita tidak salah, saya mengundang abang ya bang. Sekali lagi terima kasih bang, udah Sama-sama. hadir di podcast ini, podcast rakyat biasa punya cerita. Wih. Mohon maaf nih bang, kita merasa rakyat biasa nih ya. Emang rakyat biasa? Biasa kita ya. Rakyat biasa. Terima kasih bang. Yang penting mah tadi bebas bicara kalau rakyat biasa. Kalau rakyat petinggi-petinggi nggak bebas bicara, salah sedikit. Hati-hati. Jadi mohon maaf ya para petinggi-petinggi, baik itu bupati, gubernur, presiden, jika ada salah-salah kata karena kita mau orang biasa. Oke, tidak terasa udah 1 jam ya. 1 jam ngobrol-ngobrol. Kami yakin atau saya yakin ini bermanfaat untuk pemirsa. Jangan skip ya, pokoknya tonton dari awal sampai akhir perjalanan Bang Mamat sampai menjadi soneta dan sampai mencintai musik dangdut. Ternyata dari kecil ya, dewasa dan lain-lainnya perjalanannya sangat luar biasa. Tonton podcast Rakyat Biasa Punya Cerita setiap hari Sabtu bang. Oh, ya, setiap hari Sabtu. Insya Allah setiap hari Sabtu kita tayang. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terus jika Anda ingin tampil di podcast ini, nanti ada nomor teleponnya di sini. Hubungi nomor ini, nanti ada orang yang menghubungi atau orang yang dapat Anda mau kapan kita bisa bicara atau bisa tampil di sini ya. Tampil di sini ya, oke. Ataupun jika Anda ingin tampilkan siapa, misalkan teman atau saudara-saudara Anda yang bukan hanya sekedar prestasi, bukan hanya seorang yang kaya raya, tidak, yang mau bicara di rakyat biasa. Oke. Terima kasih bang. Sukses bang. Terima kasih kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.